Hai Sobat Sang Garuda, berikut kami akan sajikan kabar seputar Timnas Indonesia terbaru hari ini. Di antaranya, gelandang Timnas rehat dari media sosial, debut perdana Nathan Chaon dan Jai Ijes bersama Timnas. Di Piala Asia, Irak diperkuat 9 pemain keturunan Timnas Indonesia wajib waspada. Bintang klub Liga Italia Bologna tolak perkuat Timnas. Timnas Indonesia dapat 4 tambahan kekuatan. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami minta dukungan Sobat Garuda untuk like, subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan kabar seputar Timnas Indonesia. Penggawa tim nasional Timnas Indonesia, McClough memutuskan rehat sejenak dari media sosial. Hal itu dilakukan Clough demi bisa fokus bersama Timnas Indonesia yang akan berjuang di Piala Asia 2023. Menurut Clough, keputusan untuk rehat menggunakan media sosial harus dilakukan sehingga dia bisa lebih fokus dalam membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Gelandang naturalisasi asal Belanda ini tidak ingin mendapatkan gangguan yang bisa memecah konsentrasinya bersama Timnas Indonesia. Terlebih, dia memiliki target untuk bisa memberikan yang terbaik untuk negaranya Indonesia. McClough menilai media sosial menawarkan banyak hal bagus, namun juga ia merasa hal tersebut bisa juga membuat dampak negatif bagi dirinya. Karena itu, gelandang bernomor punggung 23 baik di Persib Bandung maupun Timnas Indonesia memutuskan untuk rehat menggunakan sosial media. Timnas Indonesia bakal menghadapi ujian yang amat menantang saat berjumpa dengan Irak pada fase penyisihan grup D di Piala Asia 2023. Sebab tim lawan punya banyak pemain keturunan Eropa. Timnas Irak memang menjadi salah satu pesaing ketat Timnas Indonesia di grup D. Selain itu, tantangan berat juga akan tersaji saat menghadapi dua kontestan lainnya, yakni Jepang dan Vietnam. Skuad Garuda tentunya sudah memahami betapa kuatnya Irak, sebab anak asuh Sintayong belum lama ini menjadi bulan-bulanan singa Mesopotamia ini pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, McClough dan kawan-kawan dihajar dengan skor 1-5 di hadapan lebih dari 60.000 penonton yang memadati Basra Sport City Stadium pada Kamis 16 November 2023 lalu. Ini jelas menjadi pengalaman berharga bagi skuad Garuda, sebab Timnas Indonesia harus berhati-hati dengan sederet pemain-pemain naturalisasi yang dimiliki Irak pada Piala Asia 2023 nanti. Timnas Irak memang memiliki sederet pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setidaknya ada 9 nama yang termasuk dalam kategori ini. Tercatat ada 5 nama, yakni Hussein Ali, Amir Al-Amari, Alan Mohidin, Danilo Al-Said, hingga Muntadir Majid. Lalu ada 2 pemain yang lahir di Jerman. Mereka adalah Merchas Doski dan Yosef Amin. Adapun sosok bek tengah bernama Brand Putros tercatat lahir di Denmark. Salah satu nama lainnya, Ahmad Ali, memiliki darah campuran Prancis. Sebetulnya masih ada satu nama menarik yang patut diwaspadai, yakni Zidane Iqbal. Gelandang berusia 20 tahun ini lahir di Manchester dan pernah menimba ilmu bersama Manchester United. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Endri Erawan, menyebut 2 pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jai Ijes dan Nathan Chaon, akan memperkuat skuad Garuda di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua melawan Vietnam pada Maret 2024 nanti. Menurutnya, PSSI terus berkomunikasi dengan Konfederasi Sepak Bola Asia terkait kemungkinan tersebut.
Jika tidak memungkinkan, diharapkan Jai Ijaz maupun Nathan bisa bermain di putaran berikutnya. Ijaz dan Nathan memiliki peluang untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Qatar lantaran pendaftaran pemain sudah ditutup. Sementara naturalisasi keduanya baru disetujui Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan ini. Endri cukup menyayangkan ketidaksertaan Jai dan Nathan dalam Piala Asia pada Januari 2024 nanti. Padahal keduanya telah disertakan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam daftar calon pemain. Jai Ijaz resmi menjadi warga negara Indonesia usai menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada hari ini. Setelahnya, pemain berusia 23 tahun tersebut akan mengurus paspor Indonesia. Sementara, Nathan akan menjalani upacara Sumpah WNI pada Januari 2024 setelah berhalangan hadir pada pengambilan sumpah hari ini karena masih ada urusan dengan klubnya. Sebuah kabar kurang menyenangkan kembali menerpa para pecinta timnas Indonesia pendukung program naturalisasi. Salah satu pemain yang belakangan santer diberitakan bakal dinaturalisasi oleh PSSI, Sydney Van Hooijdonk, akhirnya memberikan jawaban secara resmi terkait kabar tersebut. Dalam pernyataannya, seperti mana melansir laman Voetbal.com pada Selasa 26 Desember 2023, pemain berusia 23 tahun tersebut dengan tegas menepis sekaligus menolak kabar pendekatan yang tengah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Bahkan dalam pernyataannya, sang pemain lebih memprioritaskan pemanggilan timnas Belanda dan merasa yakin suatu saat akan menjadi bagian dari skuad Orange di pentas internasional. Jelas jika melihat komentar yang dilontarkan oleh putra dari Pierre Van Hooijdonk tersebut, sangat terlihat jika pemain Bolonya itu masih berat untuk meninggalkan kans membela timnas Belanda. Dengan usia yang masih 23 tahun dan dengan penampilan yang cukup baik di Bolonya, kesempatan pemain kelahiran 6 Februari 2000 untuk membela skuad Orange masihlah terbuka sangat lebar. Terlebih secara pengalaman, Sydney juga merupakan mantan anggota timnas Belanda U21 dan telah mendapatkan 2 cup bersama timnas Belanda Junior. Selain itu, karir yang kini tengah dibangun oleh pemain yang berposisi di lini serang itu pun juga relatif cukup bagus. Mengutip laman Transfermarkt, pemain yang juga bisa dimainkan di sektor sayap serang kiri itu juga sejauh ini telah bermain sebanyak 6 kali untuk Bolonya, dengan rincian 7 kali bermain di Liga Italia Serie A dan 2 kali bermain di Piala Italia. Maka tak mengherankan jika pada akhirnya Sydney akan lebih memilih untuk memelihara kesempatannya bermain bersama timnas Belanda daripada bermain untuk timnas Indonesia dan melepaskan kewarganegaraannya. Kekuatan timnas Indonesia akan semakin kuat untuk menjalani pertandingan di 2024. Pasalnya akan ada 4 pemain keturunan lagi yang segera ambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Saat ini setidaknya ada 7 pemain keturunan yang resmi menjadi WNI setelah proses naturalisasi. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Sean Patinama, Ivar Jenner, Rafael Stuik, Justin Hubner, dan Jai Ijaz. Belum lagi ada Elkan Bagot yang merupakan pemain keturunan Indonesia, namun bukan naturalisasi. Pasalnya, Elkan Bagot memutuskan untuk menjadi WNI saat usianya menginjak 17 tahun. Selanjutnya masih ada 4 pemain keturunan lagi yang segera menjadi WNI. Pertama adalah Nathan Choaon, pemain asal klub Swansea City. Pemain ketiga yang ingin membela timnas Indonesia adalah Tom Haye, gelandang serang asal Heerenveen. Nama keempat yang akan segera menjadi WNI adalah Cyrus Margono,
kiper asal klub Panathinaikos B itu dikabarkan akan segera menjalani proses pengambilan sumpah WNI pada Januari 2024.